Damenin batana sumur sian saluhukna roha. Ima nama ramoti ate-ate dok pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Nuai tabegima hatani debata dihita di bagasan minggutta botarion ima sian evangelium Matius bidu 5 mamuka sian ayat sada rode ayat 12 didok songonon asadung diida Jesus halak nasai toropi nakok maibana tu sadator jadi hundul madisi dungi didapoton akasisian nama ibana dungi marsuara maibana mengajar nasida nin nama mertua ma napogus tondi aidi nasida do harazaon banua gijangi mertua ma namarsak roha ai siapulo do nasida mertua ma nalabok roha ai teanon nasida do tanoon mertua ma namawas malik mida hati goran ai si pabusurud do nasida mertua ma na asiroha ai sia-sia do nasida mertua ma parohanayas ai idaun nasida do dibata mertua ma si baendame ai guaro do nasida anak ni dibata mertua ma napina buru-buru ni halak ala ni hati goran ai dinasida do harazaun banua gijangi mertua mahamu molo disakihala kamu manang dipaburu-buru manang dipatubu-tubu ragam ni hata naroa naso tutu dopak kamu ala niau las marohamuna jala marubolo ai gudang do upamuna di banua gijangi ai songrido di par buru-buru aka panurirang na jumolo sian kamu ima yang go sama. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, hampir setiap orang manusia di muka bumi ini mendambakan kebahagiaan. Siapapun itu orangnya, apapun yang dikerjakannya, bersusah payah dia bekerja, menghabiskan waktu, tenaga, sampai tidak sempat beribadah hari Minggu, sampai gak sempat lagi datang ke pertanyaan, itu karena dengan tujuan supaya berbahagia. Bapak Ibu saudara sekalian, jika itu menjadi ukuran bagi kita di dalam hidup ini, apakah ketika kita mengerjakan sesuatu, apakah kita sudah merasakan kebahagiaan? Usuku majodi hita tagamon dope naong martua hiba molo nunga ni ula niba arian do borngi karejo so ginoto be akapartikian. Saya pastikan belum berbahagia. Kenapa? Karena memang ukuran kebahagiaan di dalam diri kita adalah sesuatu hal yang nyata di dalam dunia ini. Itulah menurut kita yang dapat memberikan kebahagiaan. Padahal bila itu sudah kita dapatkan, kita belum berbahagia. Ya, mungkin barangkali
pada saat tertentu kita bahagia, besok kita sudah kembali kepada dunia kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah di dalam hidup ini ketika kita merasa berbahagia, tidak ada lagi rasa bersungut-sungut? Tidak adakah lagi perasaan penderitaan dalam hidup ini? Bila itu masih terjadi, kita belum benar-benar berbahagia di dalam hidup ini. Kita belum selesai dengan masalah hidup ini, masalah diri kita sendiri. Nah, kalau begitu, apa yang menjadi ukuran kebahagiaan bagi kita? Firman Tuhan pada hari ini menjelaskan kebahagiaan yang sebenarnya, yang sejati, yang dapat membuat seseorang benar-benar bahagia. Dikatakan di dalam firman ini tadi, banyak orang yang dari Palestina dan di luar Palestina datang kepada Tuhan Yesus. Mereka berduyun-duyun datang untuk mencari pengajaran dan kesembuhan di dalam iman. Mereka tidak kenal waktu. Mereka tidak kenal terik matahari. Mereka tidak kenal lelah. Tapi mereka ingin bertemu dengan Yesus. Itu makanya asadung diida Yesus salak natoropi situan natoropi nakok maibana tu sadator jala kundul madisi. Yang menjadi pertanyaan adalah, masih adakah kerinduan dan kemauan seperti itu di hati kita sekarang? Masih adakah kerinduan yang membara untuk berjumpa dan mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus? Atau sebaliknya, kita sudah tidak tertarik lagi di pengajaran Yesus? Kita tidak tertarik lagi dengan apa itu ucapan bahagia yang dimaksud Tuhan Yesus. Mungkin kita lebih tertarik apa yang dikatakan dunia ini, apa yang dikatakan oleh media sosial, apa yang dikatakan oleh orang lain. Andaikan pada hari ini, hari Minggu, dengan waktu yang bersamaan, jam ibadah, dengan adanya konser di si bulan ini, saya yakin banyak orang yang memilih untuk pergi melihat konser. Pasti. Kenapa? Itulah buktinya. Nah, di dalam firman ini dikatakan orang banyak berduyun-duyun datang menghampiri Yesus, mendengar dan menerima kesembuhan rohani mereka. Mauas todinasida pajupang do Yesus, mauas dihatah muluan nasihat Tuhan Yesus. Apa mereka kurang kerjaan? Tidak. Apakah mereka sudah berkelebihan di harta? Tidak. Tetapi kerinduan itu yang membuat
kemauan itu yang menjadikan mereka datang kepada Yesus. Saudara-saudara, lalu apa sikap Yesus ketika orang banyak datang? Ada dua. Yang pertama dikatakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan melihat penderitaan dan kehausan orang banyak, lalu Yesus menyembuhkan segala penyakit mereka. Maka tergeraklah hatinya. Ini mau mengatakan bahwa setiap orang yang mau datang kepadanya bukan dia tolak. Ini mau mengatakan bahwa setiap orang yang memiliki kerinduan datang kepada Yesus bukan sebaliknya menolak. Melainkan dikatakan tadi, dia menyembuhkan segala penyakit. Bapak Ibu saudara sekalian, inilah keuntungan dari orang-orang yang selalu datang kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dikatakan dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku kamu yang beban berat, aku akan memberikan kesenangan kepadamu. Romahamu akan adoja jalan asorat asahu pasona kamu. Ini adalah perkataan Yesus. Nah, kalau dia mampu mengatakan datanglah kepadaku, itu artinya dia sanggup memberikan yang terbaik, kebahagiaan dan kelegaan di hati kita. Bapak Ibu saudara sekalian, yang kedua adalah ketika Yesus mengajar di bukit dengan ucapan ke-8, ucapan bahagia, bahwa di dalam pengajarannya Yesus memberi keteguhan hati kepada orang yang mendengar. Sudedo nasahatani Yesus boido palabok rohani akan begisa dan gabi mambain gaon alai mambain gabi labok sonang tarapur rohana dum umbigi hatani Tuhan. Saya nggak tahu apakah demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca atau mendengarkan firman Tuhan, apakah kita merasakan sentuhan Tuhan itu di dalam hati kita? Atau ketika kita sudah menderita, sudah remuk hati kita, kita memohon dan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan beri mujizat? Saudara-saudara, hal ini perlu diperhatikan, karena tidak pada masa-masa kesulitan Tuhan menginginkan kita untuk datang kepadanya, tetapi setiap hari kita merindukannya. Nah, apakah itu yang menjadi kebahagiaan? Hatueu nanidok nihatani debata di bagas santikion. Artinya berbahagia adalah diberkati, beruntung dan berbahagia. Itulah arti yang sebenarnya. Dan ini tidak dapat digantikan oleh kesedihan. Ini tidak bisa dapat digantikan oleh kesakitan. Ini tidak bisa digantikan oleh penderitaan. Kebahagiaan yang Tuhan Yesus berikan dengan ucapan 8 ucapan bahagia
Itu luar biasa sekali di dalam hidup kita. Mari kita periksa bersama-sama. Pada ayat yang ketiga, Yesus berkata, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan. Siapakah yang miskin ini? Apakah yang tidak memiliki harta? Bukan. Orang miskin yang dimaksud adalah dia tidak mampu untuk melakukan kehendak Allah. Dia tidak mampu melakukan apa yang baik di mata Tuhan, kecuali dia berharap oleh belas kasihan Tuhan Yesus. Itulah orang miskin. Makanya dikatakan berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah punya kerajaan surga. Dan yang kedua, ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berduka cita artinya bahwa dia melalaikan, mengabaikan segala perintah Tuhan, bukan karena penderitaan yang terjadi dalam kehidupannya, bukan. Tetapi berduka cita karena memang benar-benar dia tidak menurut kehendak Tuhan. Ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Yang selalu rindu dengar firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, perkataan Yesus ini adalah memberi hikmat, memberi berkat kepada kita. Dan yang sungguh luar biasanya di ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi mertua mahalak molo alani nadinggan nadatu paibana, alani haporsiana di pahata-hata dongan naibana, alani hatani de ibana ikom marukil, mertua mah halak dizuluni di bata. Artinya perkataan yang bagaimana dan siapa yang mampu berkata berbahagialah orang yang dicela dan dianiaya. Bagaimana mungkin kita berbahagia, kita yang dicela, kita yang dianiaya, kita yang difitnah, kita menjadi korban? Bukankah sebaliknya kita harus membalaskannya? Tetapi perkataan Yesus mengatakan, berbahagialah karena aku kamu harus dicela dan dihina. Dan di ayat 12 dikatakan, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah diana nabi-nabi sebelum kamu. Jadi mau dikatakan firman Tuhan, upahmu besar di surga. Barangkali Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak percaya perkataan ini. Dah bagaimana mungkin itu menjadi upahku di surga kelak? Aku sudah dianiaya, dipukul, bahkan sadis sekali hampir kehilangan nyawa.
Mungkin kita mengatakan ini adalah kebodohan. Tetapi Yesus berkata demikian bukan berarti tanpa bukti, alasan di hadapannya. Karena Tuhan menginginkan orang-orang yang demikian. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita ingin berbahagia di dalam hidup kita ini, baik di dunia dan di akhirat, dikatakan martua mahala atau tahutom mahatani debata doho konsekuensina asamarang dia pena masa na boido jalota ubatta di julu di bata sugut ihara zonai atau tuhatama madongan hita.